Bante, kembali lagi di Go Mindful Insight. Kita pada malam ini bahas tentang topik meditasi lagi. Iya. Tapi ini ada satu pernyataan Bante yang menurut anggapan umum, bahwasanya secara idealnya kita akan ngomongin tentang meditasi dan sebagainya, kemajuan batin. Itu adalah kondisi-kondisi yang ideal. Kayak Betul. contohnya para biku misalnya. Ya wajar lah para biku dia bisa tenang, santai hidupnya. Karena memang gak berkeluarga, kemudian gak punya mata pencarian, kemudian juga gak harus mikirin persaingan, kompetisi dan sebagainya. Beda dengan rumah tangga. Maka mereka beranggapan, ya wajar lah para biku, kalau kami kan masih banyak begini dan begitu-begitunya. Makanya wajar batinnya gak bisa tenang dan sebagainya. Gimana menurut Bante? Ya memang dalam satu hal memang seorang biku tidak punya masalah berkenaan dengan keluarga. Karena tidak punya istri, tidak punya masalah dengan istri, mau tidak punya istri. Tidak bersaing dalam ekonomi, maka tidak punya masalah dalam ekonomi. Ya. Tetapi harus diingat, para biku juga punya masalah juga. Punya masalah juga ya? Punya masalah juga. Biku sebenarnya punya masalah juga punya kan? Masalah. Oke. Kan dimanapun kita hidup, sebagai apapun, pasti ada masalah di situ kan. Oh iya. Seorang berumah tangga, karena hidup dalam kehidupan berumah tangga, punya anak, punya istri, punya suami, punya keluarga, yang setiap hari berasosiasi, ya punya masalah dengan kondisi lingkungan di mana berumah tangga hidup. Para biku kami juga punya masalah berkenaan dengan kebikuan kami. Apa yang kami lakukan ini, itu juga memberikan masalah. Justru kalau kita bicara masalah, kami menjadi biku kan karena apa? Karena masalah kan? Oke. Kenapa? Kenapa? Ya karena apa? Karena kita melihat bahwa ternyata kehidupan itu sesungguhnya adalah duka, masalah. Maka kami mempraktikkan kehidupan kebikuan agar terbebas dari masalah duka, masalah penderitaan. Yang mana masalah penderitaan ini disebabkan karena apa? Pikiran-pikiran yang buruk. Justru seseorang yang tidak melihat ke dalam batin terkadang merasa hidupnya itu fine aja ya. Fine saja. Sebenarnya kita ngomong kemarin ikan yang dilempar ke daratan kan. Nah seperti itu. Jadi seperti ikan yang masih berada di kolam. Ya, jadi ketika ikan berada di kolam dengan berbagai macam kenyamanan di sana, kenyamanan dan makanan, airnya jernih dan sebagainya. Air jernih gitu kan. Ya seakan-akan tidak ada masalah. Begitu ikan itu diangkat dan dilempar ke daratan, baru ngap nggak bisa bernapas, masalah muncul. Iya. Seperti itu sama. Selama seseorang hidup dalam kesenangan indera, melakukan apapun bebas, mau makan 5 kali juga bebas, mau ke bar juga bebas, ibaratnya begitu kan. Mau misalnya ada ingin ini, ingin itu juga bebas melakukan. Kan seperti ikan dalam kolam, merasa tidak ada masalah, bosan sedikit, mencari kesenangan. Ya. Tetapi apakah seorang biku demikian, melakukan demikian? Tidak kan? Nah seorang biku justru diajak untuk bagaimana menghadapi masalah batin yang muncul. Ketika ada rasa bosan, tidak kemudian serta-merta langsung pergi ke mall. Iya. Nonton apa itu? Sinema. Bioskop, sinema. Kan tidak begitu kan? Ketika rasa bosan muncul, dihadapi, dilihat. Bertahan, bersabar. Dalam proses bertahan, bersabar menghadapi, itu bukan sesuatu yang mudah. Iya. Itu butuh perjuangan, butuh struggle, dan itu masalah. Itu masalah. Nah, ketika mendapatkan ketidaknyamanan, karena pikiran kita kan liar sekali kan. Pikiran kita itu kalau Sang Buddha mengatakan kan, yatak kamali patinang. Jadi selalu jatuh, selalu mencari apa yang disenangi. Yang disenangi adalah apa? Kesenangan indrawi. Itu sudah habit, kebiasaan dari pikiran. Adalah kesenangan indrawi. Nah, tetapi kemudian ketika seseorang mempraktikkan ajaran Sang Buddha, apalagi menjalankan kehidupan sebagai seorang biku, yang memang idealnya adalah senantiasa menjaga batin untuk tidak terjun terperangkap ke dalam kesenangan indrawi,
Maka orang demikian mengupayakan untuk menjaga batinnya, mengupayakan agar tidak terseret oleh yaitu keinginan-keinginan untuk mendapatkan kesenangan indrawi. Dan itu butuh kesabaran, butuh perjuangan, butuh struggle, butuh fighting. Ya ibaratnya butuh pertempuran batin. Dan itu adalah masalah, dan itu bukan sesuatu yang mudah, dan itu masalah para biku. Memang kalau ditanya, ya enak para biku tidak punya masalah dengan istri, ya memang tidak ada masalah dengan istri. Wong tidak punya istri. Enak ya para biku tidak punya masalah dengan anak, keuangan. Ya memang tidak punya masalah, memang tidak engage ke dalam hal itu. Tapi kalau ditanya apakah biku punya masalah? Punya masalah. Yaitu adalah masalah menjaga batin. Karena kita itu sudah uncountable, kita percaya, kita yakin, sudah tidak terhitung banyaknya kita itu berada di alam tumimba lahir. Dan dalam banyaknya ini, kita sudah terbiasa punya habit untuk apa? Selalu mencari kesenangan. Nah sekarang, begitu kita mengenal ajaran Buddha, kita mencoba, mengupayakan untuk menahan diri, untuk bersabar, dan itu bukan sesuatu yang mudah. Apalagi kalau seseorang kemudian melihat bahaya dari alam tumimba lahir, bahaya dari sangsara. Melihat demikian dan membutuhkan perjuangan untuk bagaimana bisa terbebas, itu adalah masalah juga. Bante, kalau saya lihat dari konteks kita lingkup hidupnya Bante ya, itu kalau kita lihat kan hanya lingkupnya kan berbeda nih antara si perumah tangga dan para biku atau samanera kan. Betul. Kalau perumah tangga itu ibaratnya bebas, sebebas-bebasnya itu seperti di lautan lepas kan. Betul. Nah para biku melihat itu sebagai bahaya, maka dia lari ke dalam kolam yang aman. Betul. Tapi bukan berarti di kolam yang aman itu tidak ada bahaya sama sekali loh. Ada kebosanan. Oh iya. Yang tadi Bante bilang menjaga batin. Betul. Memang di luar penuh bahaya secara eksternal, ya kan, dan internalnya. Betul. Tapi para biku bukan berarti terbebas dari itu semua kan. Kebosanan itu kan juga adalah kondisi eksternal, dan internalnya juga ada kan dari dalam yang itu adalah masalah juga bagi para biku ataupun samanera kan Bante. Betul. Itu disebut abhirati. Ya. Ya, jadi semacam ya sebuah keinginan anabhirati ya. Jadi anabhirati itu semacam ya, keinginan untuk menikmati kesenangan indrawi tetapi tidak terpenuhi. Ya kan? Jadi ibaratnya kami para biku samanera juga kan sebenarnya sama dengan rumah tangga juga. Sama dalam artinya secara batinnya sama. Adalah yang masih berjuang. Nah, sementara secara batinnya sama. Nah, maaf saja kalau saya boleh mengatakan seorang perumah tangga ibaratnya ini ada dua orang. Yang keduanya haus. Ya, keduanya haus. Ingin mendapatkan minum. Nah, begitu di depannya itu ada air kelapa muda. Yang satunya dengan bebasnya akan minum air kelapa muda. Tanpa ada restriction. Tanpa ada larangan. Tetapi yang satunya karena ada mungkin rule and regulation. Kemudian menahan diri untuk tidak minum air kelapa muda tersebut. Siapa yang menderita? Yang pertama atau yang kedua? Kelihatannya sih yang kedua ya. Yang kedua lebih menderita kan? Lebih menderita. Karena menahan kan? Menahan. Padahal sama-sama haus kan? Iya. Seperti itu sebenarnya antara perumah tangga dengan para biku. Sama-sama orang berlatih. Perumah tangga juga berlatih. Para biku juga berlatih. Tetapi ketika berlatih demikian, berlatih untuk menahan diri, berlatih untuk katakan terbebas dari nafsu ragawi. Nah, kemudian yang satunya karena tidak ada restriction, tidak ada batasan, tidak ada larangan, begitu nafsu ragawinya muncul, ya sudah dilepaskan. Langsung gitu ya. Langsung dilepaskan, seperti begitu ada kehausan, ada kelapa muda, air kelapa muda langsung diminum kan, ditenggak saja. Langsung dilepaskan. Sementara para biku tidak demikian. Kalaupun sama-sama masih punya nafsu ragawi, sama-sama masih punya
keinginan untuk menikmati kesenangan indera. Tetapi karena berlatih untuk bisa terbebas dari kotoran batin, terbebas dari keinginan untuk menikmati kesenangan indera, walaupun ada keinginan tetap bertahan. Padahal di depannya banyak sekali kenikmatan-kenikmatan yang bisa dinikmati. Yang bisa dinikmati. Berpotensi. Tetapi karena ada rule and regulation, ditambah memang niatnya adalah untuk praktek melenyapkan kotoran batin, melenyapkan salah satunya kesenangan, keinginan untuk menikmati kesenangan indera, maka bertahan di sana. Kalau dilihat dari situ, siapa yang menderita? Siapa yang lebih struggle? Ya para biku harusnya. Para biku kan. Tapi di sini kan sebetulnya si rumah tangga juga punya tugas yang sama sebetulnya kan. Untuk terhadap nafsu indriawinya kan seharusnya dipenuhi terus kan. Oh iya, itu makanya. Tapi hanya rumah tangga kan memang lebih apa? Ya sama tugasnya, hanya saja secara sosial ya, secara sosial kan ya tidak ada masalah kalaupun seandainya menikmati juga kan. Iya. Bahkan pada zaman Sang Buddha pun juga rumah tangga juga disebut kama bhogino. Ya. Jadi orang-orang yang menikmati kesenangan indera, kama bhogino. Ya. Sehingga tidak begitu secara sosial itu bukan sesuatu yang aneh gitu. Kalaupun menikmati kesenangan indera kan. Ya. Tetapi memang Sang Buddha melihat demikian, ya melihatnya itu sebagai kewajaran, tetapi di saat yang sama juga mengajak bahkan kepada rumah tangga untuk paling tidak adalah menahan diri, walaupun tidak secara keseluruhan seperti para biku ya. Tetapi menahan diri misalnya apa? Paling tidak adalah seorang rumah tangga loyal terhadap suami atau istrinya, jadi tidak selingkuh. Santoti ya, puas ya. Ya, puas dengan istri atau suami yang secara syah dimiliki. Maka kan menghindari apa? Kamesu micacara gitu kan, menghindari kayak hubungan seksual yang salah gitu kan, asusila. Nah, di waktu-waktu tertentu kemudian diajak untuk cobalah sekali waktu hidup selibat di hari uposata, bulan terang atau bulan gelap. Itu cara-cara yang digunakan oleh Sang Buddha agar paling tidak rumah tangga juga bisa menahan diri walaupun tidak seperti para biku. Pendekatan yang digunakan oleh Buddha untuk membuat rumah tangga juga mencicipi kehidupan walaupun, seperti itu ya. Betul, walaupun tidak sepenuhnya. Nah, tetapi kan ya secara batinnya kan sama kan, mau biku mau rumah tangga kan sama kan. Itu secara kompleksitas batin sama berarti. Sama. Hanya latihannya kan berbeda. Ketika kita berlatih lebih intensif, nah itu artinya kan seperti tadi ikan yang dilempar ke daratan. Iya. Ibaratnya rumah tangga itu seperti ikan di dalam kolam, fine saja berkenaan dengan hal tersebut. Tapi para biku seperti ikan dilempar ke daratan, menggelepar. Tetapi itulah cara, walaupun itu sulit, tapi itu cara untuk bisa terbebas. Oke. Berarti memang itu adalah cara yang para biku maupun rumah tangga sebetulnya untuk menekan nafsu ragawi mereka. Para biku punya caranya sendiri, rumah tangga punya caranya sendiri. Yang mereka sebenarnya punya masalahnya juga di antara itu semua, berarti ya. Iya, punya masalahnya. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa para biku misalnya kelihatannya santai, nyaman, tidak punya masalah. Punya masalah, cuman masalahnya berbeda dari rumah tangga. Konteksnya beda. Berbeda. Cara hidupnya berbeda, masalahnya juga berbeda. Makanya kan ada pernah satu cerita, itu pada zaman Raja Asoka. Ya. Jadi salah satu saudara dari Raja Asoka itu merasa, ya katakan mencibir para biku. Karena Raja Asoka itu kan sangat, yaitu punya keyakinan yang besar terhadap para biku sangga pada waktu itu. Sehingga memberikan berbagai macam kebutuhan pokok kepada para biku. Nah, salah satu saudaranya itu berpikir, wah enak banget ya jadi biku ya. Santai, enak, nyaman, seperti relax gitu kan, karena semuanya telah dipenuhi gitu kan. Nah, kemudian Raja Asoka kemudian memerintahkan seseorang untuk mengacungkan senjatanya kepada saudaranya itu. Nah, dan mengatakan cobalah diancam untuk dibunuh. Ya, itu tidak dibunuh, cuman cobalah diancam dibunuh. Rasanya bagaimana? Wah, ketakutan sekali kan? Jadi ketakutan sekali saudaranya Raja Asoka. Setelah itu kemudian
diperintahkan untuk melepaskan gitu kan. Nah, Raja Soka bilang, kamu tadi takut enggak? Oh, takut sekali. Katanya mau dibunuh kan, siapa yang enggak takut gitu kan. Ketakutan kamu itu seperti ketakutan para biku. Loh kok bisa? Kenapa? Karena para biku yang memang ideal untuk betul-betul praktek kehidupan sebagai seorang biku demi pembebasan, itu sebenarnya melihat bahaya alam sangsara. Melihat bahaya alam sangsara. Maka dikatakan dalam kitab ulasan, dikatakan sebagai biku adalah sangsara baye wekati. Karena melihat bahaya di dalam sangsara, dalam alam tumbal lahir, maka disebut sebagai biku. Ya, artinya seseorang yang melihat bahaya dari penderitaan di alam tumbal lahir, maka dia itu akan betul-betul berjuang untuk bisa terbebas. Dan dalam perjuangan yang demikian itu bukan sesuatu yang mudah. Karena harus apa? Menghadapi pikirannya sendiri. Menghadapi yaitu kotoran batinnya sendiri. Selama ini kalau orang tidak mempraktikkan dhamma kan ya kotoran batin sama sebenarnya. Ya muncul lenyap. Tetapi orang yang tidak mempraktikkan dhamma tidak peduli. Bahkan terkesan membiarkan. Iya. Itu yang jadi masalahnya kan sebetulnya. Betul. Nah, tetapi seorang biku ketika kotoran batin muncul kan mengupayakan untuk bagaimana dilenyapkan. Ya memang dalam hal itu memang lebih mudah ketimbang kalau seseorang hidup dalam kehidupan berumah tangga. Artinya kalau dalam hidup berumah tangga kan ya terganggu dengan keluarga, dengan anak, dengan istri, dengan suami, dengan pekerjaan, sehingga tidak bisa intensif. Tapi kalau seorang biku lebih intensif, tapi bukan berarti kemudian tidak punya masalah. Ya justru itulah masalahnya yang dihadapi. Benar. Bahkan kalau misalnya para bikunya nyeleneh gitu aja ya. Tadi yang Bante bilang ada rules and regulations. Kalau para bikunya nggak sesuai dengan itu udah masalah. Oh iya masalah dari masyarakat, masalah dari sangga. Itu kan juga sesuatu yang berat loh Bante. Oh berat sekali. Berat lah itu. Padahal para biku juga sama juga kan, maksudnya masih berlatih juga. Nah, tetapi dari sudut pandang masyarakat kan kadang-kadang dianggap para biku itu lebih apa namanya? Lebih ya kayak Superman gitu ya. Iya. Jadi harus perfect lah. Harus perfect gitu kan. Nah, sehingga ketika tampak tidak perfect, kelihatan tidak perfect, itu menjadi ya katakan cibiran atau borok lebarnya. Ya, boroknya itu kelihatan lebih besar gitu kan ketimbang para berumah tangga, dan itu bukan sesuatu yang mudah. Benar. Ya, bukan sesuatu yang mudah. Itu problem juga itu yang dalam konteks ini juga problem juga. Itu problem itu. Nah iya, makanya kita nggak bisa bilang para biku nggak ada masalah. Berarti kalau misalnya kita tarik lebih spesifik dalam perkembangan batinnya juga sama Bante ya. Dalam perkembangan batin dan meditasi maksudnya. Ini kan kompleksitas permasalahannya antara perumah tangga dan biku. Betul. Itu udah nggak boleh dilihat lagi sebagai makhluk sosial yang dia begini, dia begitu. Tapi kompleksitasnya adalah melawan rintangan batinnya itu sama. Iya. Pada akhirnya kalau kita berbicara praktik ajaran Buddha ya mau berumah tangga mau biku sebenarnya ya sama. Rintangan yang batinnya dihadapi sama. Rintangan batinnya kan? Betul, yang dihadapi sama. Yaitu rintangan batin itu, pancaniwarana setidaknya itu. Nah iya. Berarti kalau kita udah lihat nih, sebenarnya para biku dan rumah tangga adalah sama. Konteksnya dalam konteks itu adalah sama permasalahannya. Lantas untuk memberikan hiburan bagi masyarakat, bagi perumah tangga, dalam arti adalah supaya mereka termotivasi juga untuk praktik seperti para biku. Apa yang harus mereka lakukan berarti? Sebenarnya pada akhirnya sama yang dipraktikkan apakah para biku berumah tangga, yaitu secara garis besar itu adalah 3, yaitu dana, sila, dan bhavana. Gimana para biku bisa berdana? Oh iya, para biku kan juga sesama biku kan bisa berdana juga toh. Misalnya saya mendapatkan makanan kan saya bisa berdana juga kepada, bahkan tidak hanya kepada para biku atau sesama biku atau samanera, bahkan kepada orang tua pun juga bisa berdana. Oh iya benar. Jadi ya hasil pendapatannya bisa didanakan. Hasil pendapatan juga bisa diberikan. Punya obat-obatan juga bisa didanakan kan. Punya jubah yang katakan berlebihan juga bisa didanakan kepada para biku atau samanera yang tidak punya jubah. Informasi, pengetahuan, edukasi seperti ini kan juga berdana Bante ya. Nah, itu berdana. Iya. Bahkan patidana juga bisa dilakukan. Dari kita melakukan kebaikan seperti ini misalnya. Betul.
Ya seperti Bhante Sariputta kan. Pernah dengar kan yang beliaunya melakukan patidana. Tapi memang kalau dalam hal patidana biasanya berumah tangga yang memberikan dana terlebih dahulu kepada seorang biku. Nah, bikunya itu kemudian mendanakan kepada para biku lain atau sangga. Satu desa sangga dari 4 direction, 4 arah gitu ya. Kemudian dilimpahkan jasanya. Nah, artinya para biku juga berdana. Jadi tidak hanya berumah tangga, biku pun juga berdana. Meskipun konteksnya beda, ya. Konteksnya maksudnya bukan materi money. Oh iya, bisa berbeda. Kayak tadi kan makanan bilangnya kan dan sebagainya. Betul. Kemudian yang kedua, sila. Sila, itu moralitas. Pasti kan, pasti. Kemoralan. Para biku berumah tangga juga punya kemoralan yang memang masing-masing berbeda. Ya, tetapi kan kalau kita bicara kemoralan kan justru para biku lebih banyak aturan kemoralannya kan, artinya lebih sulit kan, ketimbang para berumah tangga. Ya misalnya kalau seorang berumah tangga 5 sila, 5 aturan kemoralan, ya kadang-kadang 8 sila ketika hari Uposatha. Para biku ada berapa? 227 aturan toh. Lebih banyak, artinya lebih sulit. Nah iya. Itu kalau dilanggar satu aja udah menimbulkan masalah. Betul, masalah. Masalah kan itu kan? Iya. Makanya kita bilang nggak boleh para biku disebut nggak ada masalah. Ada masalah loh. Masalah juga. Nah iya. Yang ketiga praktek bawana meditasi. Pengembangan batin ya. Pengembangan batin. Nah, dalam praktek bawana ini kan sebenarnya ya cara kita itu untuk senantiasa melihat ke dalam batin setiap saat, setiap waktu. Nah, memang dalam hal ini untuk para biku memang ya punya kesempatan yang lebih dibandingkan seorang berumah tangga. Tapi bukan berarti berumah tangga juga tidak melakukan. Ya kami berumah tangga juga melakukan. Tetapi memang untuk kesempatannya lebih ya para biku. Nah, dengan mempunyai kesempatan lebih untuk melihat ke dalam diri, bukan berarti kemudian tidak punya masalah. Justru itulah masalahnya. Iya. Bante saya terpikirkan kalau para biku ini nggak punya masalah semua ya, semuanya nggak punya masalah. Itu udah mencapai kesucian semua. Ya iyalah. Iya kan? Udah suci semua kan? Pasti langsung cepat loh pasti itu. Nah, buktinya kan buktinya kan ada yang terhambat, ada yang masih ada yang masih sibuk dengan ini. Bahkan di zaman para Buddha kan gitu kan. Ada yang karena sibuk mengurusi kuti aja itu jadi masalah. Iya. Ya kan? Para biku 500 orang mau datang, kutinya kan disiapkan. Masalah loh itu. Itu masalah. Ya kita juga sama, apalagi sekarang ya zaman sekarang ya. Zaman sekarang lebih kompleks lagi. Ya sekarang kita para biku juga tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga ya harus pelayanan untuk memberikan edukasi, memberikan khotbah-khotbah dhamma. Kadang-kadang ada dhamma kelas, ada pabaja. Belum lagi nanti dari intern sangga juga mengadakan berbagai macam acara seperti pasamuan dan sebagainya. Itu kan juga sebenarnya ya itu semua demi kebaikan sih ya, demi kebaikan untuk sangga juga untuk masyarakat Buddhis terutama kan. Tapi sebenarnya itu juga masalah juga. Iya, kalau nggak dipersiapkan, kita nggak benar-benar memperhatikan itu kan jadi masalah kan itu kan. Masalah. Ya kan berarti kan kita mempersiapkan masalah juga toh. Lah iya, berarti kan kita nggak santai-santai hanya sekedar meditasi terus enggak kan maksudnya. Ada tugas-tugas yang sebetulnya seperti ngajar dan sebagainya. Betul. Lah kalau misalnya nggak usah ngomong tentang rules and regulations lah ya. Kita ngomong para biku Bante misalnya diminta untuk ceramah. Kita tolak terus. Masalah nggak itu? Bisa nggak dapat makan loh Bante. Iya, jadi kalau kita tidak menolak juga kita harus mempersiapkan ya kan? Mempersiapkan dan itu juga tidak karena itu masalah dhamma ya. Jadi saya pribadi ya kalau misalnya ada undangan ceramah itu bukan berarti saya itu oke lah santai saja, tidak. Saya mempersiapkan. Oh iya, haruslah Bante. Saya mempersiapkan jangan sampai nanti yang diberikan itu tidak sesuai dengan dhamma. Di sisi lain kita terbata-bata juga maksudnya kalau nggak dipersiapkan. Iya, memang kita punya pengetahuan banyak tapi saking banyaknya pengetahuan kalau nggak disortir kita nggak siapkan. Betul. Nanti kan bingung. Iya ngomongnya ngelantur. Nggak sistematis, nggak terukur gitu ya. Lah iya. Suruh ngomong 30 menit ya Bante, 2 jam kita ngomong. Iya. Masalah itu. Iya. Lah, kemudian dana sila bawana berarti kan para rumah tangga membiku kan sama kan berarti? Sama saja. Berarti untuk tahapan perkembangan batinnya juga sebenarnya sama aja kan yang dilalui. Ya sebenarnya kalau kita bicara tentang perkembangan batin itu kita tidak bisa menyamakan sih ya. Masing-masing karena kan
dari kondisi batin seseorang itu juga memengaruhi. Ya. Kondisi batin dalam artian kematangan batinnya. Mungkin dulu kehidupan lampau juga pernah mempraktikkan, pernah praktik atau beberapa mungkin belum pernah praktik, baru bertemu dengan ajaran Buddha. Kemudian tingkat kecerdasan dari masing-masing orang juga memengaruhi. Ya. Banyak yang memengaruhi sebenarnya. Banyak yang mempengaruhi. Sehingga dalam hal itu kita tidak bisa menyamakan. Ya, Progresnya ya. progresnya tidak bisa disamakan. Kadang-kadang walaupun berumah tangga yang banyak masalah karena keluarga, tapi karena tingkat kecerdasannya itu lebih mapan, mungkin dalam kehidupan lampau juga sudah terbiasa berlatih, justru akan lebih mudah bagi dia ketimbang walaupun seorang biku yang mempraktikkan kehidupan kebikuan, bisa juga lebih mudah. Bisa terjadi seperti itu ya. Betul. Tetapi dalam konteks yang misalnya, kalau misalnya sama-sama kondisi batinnya sama, tingkat kecerdasannya sama, ya tentu kalau seorang biku karena tidak ada masalah karena keluarga, ya itu bisa dikatakan akan lebih mudah gitu kan. Iya. Seorang berumah tangga akan lebih sulit karena dengan masalah-masalah yang harus Lebih kompleks. gitu kan. Oke. Tetapi kalau tingkat kecerdasannya berbeda, itu tidak bisa dengan pasti bahwa seorang biku bisa lebih cepat daripada seorang berumah tangga. Iya. Tapi kalau kita mau fair, berarti kan sebenarnya prosesnya itu semua orang harus melalui yang sama kan? Sama. Melalui yang sama kan? Iya. Contohnya misalnya kotoran batin ini, rintangan batin ini lenyap dulu, ini dan sebagainya lenyap. Sama. Kita muncul, kemudian kesabaran, kemarahan mulai meredam dan sebagainya kan sama kan sebenarnya prosesnya. Betul. Cuma ada faktor-faktor lain yang mempengaruhinya kan. Ya, yang ini bisa lebih cepat, ini lebih lama dan sebagainya. Tapi bukan berarti biku harus lebih cepat loh. Oh, tidak harus. Bukan berarti begitu ya. Tidak berarti demikian. Iya. Berarti ada kesempatan berumah tangga juga lebih cepat. Bisa lebih cepat juga. Dengan tingkat kematangan berumah tangga yang mungkin lebih matang bisa lebih cepat juga. Nah iya, berarti kan seharusnya berumah tangga tuh nggak usah, maksudnya dalam konteks ini nggak usah sawang sinawang gitu maksudnya. Maksudnya, biku lebih enak. Sebenarnya nggak juga kan? Ya melihatnya dari sisi mana dulu ya. Lah iya. Ya kalau lihatnya dari sisi enak ya karena tidak punya urusan dengan keluarga, ya memang enak. Lah iya. Ini. Tapi kalau berbicara tentang hal lain, nah jangan disamakan gitu. Lah kita kalau ngomongin rules dan regulation rumah tangga jauh lebih enak kan. Cuma 5 kan. Dibandingkan kita lebih banyak. Betul. Lah iya, makanya mau lihatnya dari mana dulu. Kalau misalnya kita cuma mau sawang sinawang setiap saat, ya kita akan saling iri-irian dong. Saya melihatnya lebih enak berumah tangga lebih lihat kita lebih enak. Jadi nggak bisa disamakan Bante ya? Tidak. Oke. Berarti yang harus dipersiapkan tetap mereka harus praktek dana, sila dan bawana. Sambil mempersiapkan aspek-aspek batin apa yang mendukung dia untuk lebih cepat perkembangan batinnya. Tanpa harus komplain, para biku lebih santai. Bante, saya pikir itu yang bisa dibahas malam ini Bante. Terkait dengan sebenarnya para biku juga punya masalah. Punya masalah. Oke. Terima kasih Bante. Baik.